Selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai posko bencana alam dan CPR. Mungkin pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bencana alam, ya. Kita juga sudah mempelajari tentang apa-apa saja kegiatan tanggap darurat yang kita lakukan pada bencana alam, pada saat bencana alam, maupun setelah bencana alam, atau misalnya apa-apa saja kegiatan yang perlu direncanakan untuk menghadapi bencana alam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai posko dari bencana alam itu sendiri serta CPR sebagai salah satu kegiatannya. Baik, untuk pertemuan kali ini berikut adalah beberapa referensi tambahan yang dapat Anda download dari Google untuk memperkaya pemahaman serta pengetahuan Anda seputar posko bencana alam serta penggunaan alat-alat dalam posko bencana alam. Antara lain ada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan pos komando tanggap darurat bencana, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan peralatan khusus penanggulangan bencana. Jadi ini silahkan di-download untuk memperkaya dan menambah referensi Anda dalam mempelajari bencana alam maupun mempelajari tanggap darurat. Baik, seperti biasa kita awali dengan definisi, ya. Jadi posko bencana alam adalah posko yang menyediakan keperluan untuk orang-orang yang sedang terkena dampak bencana atau tempat aman untuk berlindung dari bencana yang terjadi. Nah, pada definisi pertama ini disampaikan intinya adalah menyediakan keperluan, kemudian menjadi tempat aman untuk berlindung dari bencana yang terjadi. Kemudian, definisi selanjutnya menyebutkan bahwa posko bencana alam adalah tempat panitia atau petugas bertugas mendata jumlah orang, membagi makanan, dan yang bertanggung jawab pada semua orang mengungsi. Nah, jadi definisi yang kedua menitikberatkan kepada tempat, ya, menitikberatkan pada tempat di mana di situ dilakukan petugas akan melakukan berbagai macam kegiatan seperti mendata jumlah orang, membagi makanan, dan lain-lain. Sedangkan definisi yang ketiga menyebutkan bahwa posko bencana alam adalah pusat komando, koordinasi, dan informasi tanggap darurat terkait bencana dan penyelamatan korban, termasuk pusat informasi di lokasi terdekat dari lokasi bencana alam. Nah, kalau pengertian yang ketiga ini menitikberatkan pada pusat atau sebagai sentra, baik pusat dari informasi, koordinasi, komando, dan lain-lain, gitu ya. Jadi masing-masing definisi ini benar, ya. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa posko bencana alam adalah suatu tempat, ya, atau posko yang mana di sana merupakan tempat yang dijadikan pusat informasi, kemudian pusat kegiatan-kegiatan bantuan, ya, kemudian apalagi pusat pendataan, kemudian juga pusat koordinasi pada para pekerja maupun para petugas maupun para panitia yang turun ke lapangan untuk membantu korban bencana alam ataupun untuk membantu proses rehabilitasi setelah bencana alam. Pokoknya dia adalah suatu tempat yang menjadi sentra dan lokasinya juga harus dekat dengan lokasi bencana alam, gitu. Jadi yang terdekat, gitu ya. Sehingga memang segala hubungan dari luar itu lewat posko ini, kemudian yang dari dalam juga kalau ingin menginformasikan keluar lewat posko ini, kemudian posko ini juga nanti yang kayak jadi base camp-nya, gitu ya. Jadi dia tempat pusat segala aktivitas yang terkait dengan bencana alam maupun bantuan bencana alam. Nah, sedangkan kalau pos komando kedaruratan adalah pos komando yang dibentuk pada saat keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tahap tanggap darurat, dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan. Jadi dia pos yang lebih apa istilahnya? Kalau pos bencana alam itu adalah yang paling umum, sedangkan kalau pos komando kedaruratan ini khusus untuk pemberian komando, gitu ya. Nah, baik saat siaga darurat, tahap tanggap darurat maupun transisi dari tanggap darurat ke tahap pemulihan.
Kemudian pos komando kedaruratan ini dapat menjadi berbagai pos gitu ya. Apakah dia sebagai pos komando tanggap darurat atau pos komando lapangan atau pos-pos pendukung lainnya ya yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat. Jadi dia tidak hanya bisa muncul sebagai satu bentuk seperti itu. Dia juga bisa berubah-ubah tergantung keperluan dan wilayah di mana dia dibentuk. Kemudian, pos komando kedaruratan berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai pusat komando operasi. Nah, jadi di situ mungkin ya perbedaannya dengan posko bencana alam, di mana kalau pos komando kedaruratan ini spesifik fungsinya untuk komando, ya, komando operasi atau apa tuh? Instruksi, dia pusat instruksi, apa tuh? Pusat seruan, ya, pusat pokoknya yang mengkoordinir lah pokoknya di sana ya pusatnya. Kemudian pos pendukung tanggap darurat bencana. Nah ini dari salah satu bentuk dari pos komando kedaruratan ya. Pos pendukung adalah pos yang membantu kelancaran akses dan mobilisasi atau distribusi bantuan tanggap darurat bencana. Jadi ada beberapa posko ya yang muncul kemudian dalam bencana alam ini. Namun yang paling umum adalah sesuai topik kita pada kesempatan kali ini yaitu posko bencana alam. Nah, kemudian apa-apa saja sih kegiatan yang ada pada posko bencana alam ya? Yang pertama ada pertolongan pertama, ya ini sudah tentu ya, pasti di sana akan dilaksanakan kegiatan pertolongan pertama. Jadi seandainya ditemukan korban ya, kemudian korban tersebut harus segera diberikan tindakan supaya dapat diselamatkan nyawanya atau mungkin dapat dikurangi efek dari cedera maupun luka yang ia alami gitu ya, maka harus segera diberikan pertolongan pertama, baik oleh tim medis maupun paramedis maupun tim ahli yang telah terlatih untuk menangani atau melakukan pertolongan pertama, gitu ya. Kemudian pada posko ini juga dilakukan kegiatan mobilisasi atau distribusi bantuan ya. Jadi semua bantuan yang didapatkan ya baik itu dari pemerintah maupun dari swasta maupun dari lembaga nirlaba ya maupun dari organisasi swadaya masyarakat ya atau NGO. Nah, siapapun pokoknya yang memberikan bantuan kepada korban pengungsian, maka dia korban bencana alam ya yang ada di pengungsian, maka dia tidak boleh langsung diberikan gitu ya oleh pemberi bantuan kepada korban, melainkan harus melewati posko dulu. Tujuannya apa? Supaya bantuan yang diterima dapat didistribusikan dengan merata atau dengan adil gitu ya. Sehingga kalau misalnya tidak melewati posko, maka bisa saja nanti ada korban yang tidak dapat ya atau tidak tidak kebagian. Sedangkan kalau dia lewat posko, maka karena sudah ada pencatatan dan data di sana ya, baik data korban yang mengungsi, data yang sakit, data yang meninggal. Nah, maka bantuannya akan dapat didistribusikan kepada korban dengan lebih merata dan lebih adil. Jadi untuk apa istilahnya sebagai fungsi manajerial dari bantuannya gitu. Jadi yang mengatur nanti bantuannya, yang menyalurkan bantuannya dari yang memberi kepada yang penerima supaya tidak ada yang tidak kebagian, supaya tidak ada yang berlebih ya, supaya tidak kan saat-saat genting itu kadang memang orang jadi agak egois ya, kadang bantuannya sebenarnya hanya satu paket per orang, namun karena tidak ada yang memberikan arahan atau tidak ada poskonya ya yang mengatur distribusi bantuan tersebut, maka akhirnya ada pihak dan oknum yang mengambil lebih gitu ya dari yang seharusnya dijatahkan. Maka di situ fungsi posko bencana alam salah satu juga yang penting. Kemudian seperti yang disampaikan oleh definisinya tadi, posko bencana alam ini menjadi pusat informasi, kemudian juga menjadi pusat koordinasi dan juga menjadi pusat komando. Pusat informasi artinya segala data yang berkaitan dengan bencana alam tersebut, apakah fenomenanya, apakah jumlah korbannya ya, jumlah korban jiwa, jumlah korban luka, jumlah anak yang ditemukan, jumlah korban meninggal, ya, jumlah rumah yang runtuh, pokoknya data-data yang berhubungan dengan peristiwa bencana alam tersebut, maka akan dikumpulkan pada posko bencana alam. Nah, sehingga nantinya apabila ada yang membutuhkan informasi, seperti misalnya media ya, atau misalnya dari pemerintah, nah dia tinggal menghubungi
penanggung jawab di posko bencana alam tersebut. Kemudian pusat koordinasi, misalnya nanti ada tim yang akan turun untuk menyelamatkan korban ya, dan berkumpulnya itu awalnya di posko bencana alam. Nah, nanti akan ada tuh pimpinan yang memberikan arahan maupun briefing ya kepada anggota yang akan turun untuk menyampaikan bahwa mungkin rutenya di mana, kemudian untuk menyampaikan apa-apa saja yang harus dilakukan dan lain-lain. Pokoknya dia menjadi sentra koordinasi atau um, pusat koordinasi. Begitu juga dengan hubungannya dengan pihak lain atau lembaga lain gitu ya. Maka pihak lain atau lembaga lain yang ingin menghubungi atau ingin terkoneksi dengan korban bencana alam maupun dengan penanggung jawab ya para korban yang mengevakuasi diri, itu dia bisa menghubungi posko bencana alam ini. Gitu. Jadi dia adalah pusat koordinasi. Selain itu juga dia bisa berfungsi sebagai pusat komando, artinya nanti segala instruksi dan arahan dari pusat mungkin ya akan diteruskan kepada daerah, lalu akan diteruskan kepada posko-posko bencana alam. Atau misalnya nanti dari posko bencana alam sendiri sudah berkumpul tim tim khusus ya, atau misalnya petugas khusus yang akan memberikan instruksi dan perintah tertentu ya, misalnya kayak ada tim SAR atau dari angkatan bersenjata atau dari tentara ya, atau dari mana-mana, maka akan dari posko bencana alam lah dia memberikan komando kepada anggotanya. Jadi lebih terstruktur. Jadi dengan adanya tempat yang menjadi pusat, maka dia akan lebih terstruktur dan akan lebih meminimalisir terjadinya misinformasi dan miskomunikasi seperti itu. Kemudian posko bencana alam juga memiliki di posko bencana alam juga dilakukan kegiatan pemantauan. Artinya nanti misalnya kalau bencana alamnya masih akan berlanjut misalnya atau bencana alamnya sudah reda, maka akan dilakukan berbagai kegiatan pemantauan dan itu dapat dilakukan melalui posko bencana alam gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di posko bencana alam nanti dapat melihat sendiri atau mengobservasi ya bagaimana situasinya, apakah sudah aman, apakah masih berbahaya untuk berkeliaran, atau apakah ada yang kekurangan bantuan, misalnya pokoknya memantau gitu ya fungsinya. Dan itu adalah beberapa contoh fungsi atau beberapa contoh kegiatan yang dilakukan pada posko bencana alam. Kemudian selanjutnya untuk pembentukan, nah jadi kan kalau posko bencana alam tentu saja dibentuk sesaat sebelum atau sedang atau setelah bencana alam terjadi gitu ya. Nah, namun yang ada yang apa istilahnya ya? Yang secara undang-undang atau yang secara peraturan, bukan undang-undang ya, peraturan ya, yang secara peraturan diberikan ketentuan khusus untuk pembentukannya adalah khusus untuk pos komando tanggap darurat bencana gitu ya. Bukan berarti posko bencana alam tidak ada ketentuan pembentukannya, ada, namun yang memang benar-benar detail dan apa tuh istilahnya ya, spesifik ya yang ada dalam peraturan kementerian dalam peraturan BNPB ya. Ini adalah posko komando tanggap darurat bencana. Nah, kemudian pembentukan posko tanggap darurat bencana ini dapat dilakukan pada tahap siaga darurat untuk jenis bencana yang terjadi secara berangsur-angsur, seperti banjir dan gunung meletus, atau yang segera setelah dinyatakan status bencana untuk jenis bencana yang terjadi secara tiba-tiba, seperti tanah longsor, gempa, dan tsunami. Nah, jadi posko ini dapat didirikan setelah kejadiannya selesai, atau kemudian di awal atau ketika kejadiannya terjadi lalu kejadian itu memang tidak langsung besar gitu ya, tapi sedikit demi sedikit. Nah, maka saat proses tersebut juga dapat dibentuk posko ini. Kemudian posko ini terdiri dari berbagai bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi tidak hanya satu unit gitu ya, posko ini dia besar dan ada beberapa bagian nanti di dalam. Kemudian posko bencana alam berbeda dengan posko pengungsian. Kalau posko bencana alam, tujuan dibentuknya adalah sebagai pusat koordinasi, komunikasi, komando, pemantauan, distribusi bantuan, dan lain-lain yang berhubungan dengan tanggap darurat dan berhubungan dengan lembaga lain gitu ya. Sedangkan posko pengungsian didirikan khusus untuk menjadi tempat mengungsi bagi para korban. Nah, dari sana mungkin dapat kita bedakan ya posko bencana alam dengan posko pengungsian.
Jadi di posko bencana alam bisa jadi ada bagian untuk pengungsian. Sedangkan kalau posko pengungsian itu murni hanya untuk mengungsi saja dan tidak dilakukan aktivitas-aktivitas seperti yang dilakukan pada posko bencana alam maupun posko tanggap darurat. Oke, ini adalah apa nih? Masih dalam pembentukannya ya. Jadi pos komando tanggap darurat bencana dapat menempati bangunan atau tenda ya. Jadi dia bisa di gedung yang tidak terpakai misalnya, atau di sekolah yang sedang tidak beroperasi, atau di gedung pemerintahan terdekat yang dapat digunakan gitu ya di dalam ruangan. Atau dia juga dapat berupa tenda ya. Jadi tenda yang sengaja dibangun sebagai posko. Dan itu biasanya kalau dari BPBD atau dari BNPB itu sudah ada gitu ya tendanya. Jadi palingan kalau terjadi bencana mereka tinggal mendirikan saja tendanya. Jadi tidak dibeli dulu atau tidak dipersiapkan dulu, tapi memang sudah ada sebelumnya, dan karena itu juga merupakan salah satu tupoksi mereka ya. Kemudian bangunan atau tenda pos komando tanggap darurat bencana menempati lokasi yang strategis dengan kriteria mudah diakses ya, karena dia harus dapat menjadi apa tuh istilahnya ya, penghubung antara dunia luar dengan para pengungsi. Jadi dia harus mudah diakses gitu ya. Karena kalau dia sudah diakses, bagaimana bantuan datang, bagaimana media datang, jadi dia sudah datang. Kemudian dia harus aman dan terbebas dari ancaman bencana. Artinya memang lokasinya itu sudah aman dan tidak akan terkena dampak atau efek lagi dari bencana yang setelah terjadi atau yang sedang terjadi gitu ya. Karena dia memang harus stabil dan apa istilahnya, dan kondusif tempatnya ya, tidak boleh tempatnya tidak kondusif. Kemudian harus memiliki lahan parkir yang memadai karena kita tidak tahu ya siapa yang akan datang memberikan bantuan. Misalnya kalau yang datang adalah truk-truk besar, nanti mereka parkir di mana ya kalau tidak ada parkirnya. Mungkin dia berdiri di tengah jalan ya, mungkin dia parkir di pinggir jurang. Jadi memang dia tuh harus ada lokasi parkirnya. Kemudian luas lahannya sekurang-kurang 500 meter kuadrat. Kemudian tempatnya yang cukup luas sehingga bisa menampung beberapa tenda. Ini seperti saya bilang tadi ya, bahwa dia bukan hanya satu tenda seperti orang berkemah, tapi dia besar dan di dalamnya ada bagian-bagian ya. Kemudian dia harus berdekatan dan dengan akses jalan utama memasuki wilayah bencana. Seperti yang di awal tadi juga ya, dia harus dapat diakses oleh orang-orang yang ingin datang ke lokasi bencana atau yang ingin memberikan bantuan pada korban yang sedang mengungsi gitu. Kemudian dia harus berdekatan dengan lokasi pengungsian dengan maksud bahwa jika ada bantuan yang disampaikan kepada posko, maka bantuan tersebut dapat didistribusikan langsung pada para pengungsi gitu ya. Jadi dia harus dekat. Kemudian lokasi aman dan terbebas dari ancaman bencana. Artinya misalnya kalau dia banjir, maka poskonya tidak boleh pada area yang terkena banjir. Kemudian misalnya dia gempa, maka dia tidak boleh poskonya ini di bangunan yang mau runtuh atau di bangunan yang sudah retak, seperti itu. Gitu. Ini ya, pokoknya dia adalah salah satu tempat yang paling diandalkan saat terjadi bencana. Nah, ini adalah salah satu contoh ya untuk layout atau dari tata letak tendanya sendiri ya, desain rancangan tendanya sendiri. Nah, dia kira-kira ada yang seperti ini. Jadi sebenarnya tidak baku ya, dia harus seperti ini, tapi secara umum kayak ginilah bentuknya, atau mungkin adalah salah satu contoh yang dapat diamati gitu ya mengenai bentuk tenda. Jadi dia ada beberapa ruangan dan sekat di dalamnya ya, sehingga bisa dilakukan berbagai aktivitas. Dan di situ misalnya kayak ada berbagai aktivitas juga ya yang dilakukan di sana, seperti itu harus ada ruangan pimpinan ya, ruang komando, kemudian ada ruangan penyimpanan, kemudian ruang kesehatan, dapur, ruang rapat, dan lain-lain gitu ya. Nah, dan luas dari tenda ini tergantung dari ketersediaan tenda yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, kemudian sarana dan prasarana apa saja yang mesti ada di dalam tenda atau di dalam posko tanggap darurat ya. Yang pertama dari prasarana dulu nih. Dia dapat berupa gedung atau tenda ya dengan fasilitas dan fungsi ruangannya sebagai ruang komandan, ruang kepala bidang, ruang perwakilan dinas, ruang keamanan, logistik, ruang rapat, administrasi, ruang data informasi, ruang komunikasi, ruang kamar atau tempat tidur, ruang dapur, kamar mandi, cuci dan kapus MCK, tempat ibadah, ruang media center, dan ruang pelayanan kesehatan dan ruangan lainnya. Jadi ada banyak ruangan ya untuk secara prasarana. Sedangkan secara sarana,
Pos komando ini harus memiliki telepon, telepon satelit, mesin fax, radio, komunikasi jarak dekat dan jarak jauh, di mana tujuannya ini adalah untuk berjaga-jaga seandainya tidak ada listrik, tidak ada apa istilahnya, tidak ada jaringan handphone misalnya, atau tidak ada internet misalnya, maka radio, komunikasi, kemudian telepon, telepon satelit dan lain-lain terus ada. Kemudian televisi ya dan radio juga ini fungsinya untuk memantau informasi dari media ya. Kemudian pengeras suara, suara transportasi sarana transportasi darat, laut dan udara, alat-alat tulis kantor, papan nama dan lain-lain. Jadi ini adalah beberapa sarana yang harusnya ada pada posko bencana alam. Nah, kita kemudian lanjut masuk pada topik selanjutnya yaitu mengenai CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation ya. Cardiopulmonary Resuscitation atau disingkat CPR. Nah, ini adalah suatu tindakan pertolongan pertama pada orang-orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab tertentu. Jadi mendadak orang tersebut tidak dapat bernafas dengan baik ya, maka dilakukanlah si CPR ini. Kemudian CPR ini dilakukan dengan teknik kompresi dada dan pemberian napas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernapasannya terhenti. Nah, jadi mungkin Anda pernah lihat dia di sinetron atau di berita ya, saat seseorang korban itu nyaris meninggal ya, di mana dia tidak dapat bernafas atau jantungnya tidak berdetak lagi, maka dilakukanlah upaya menekan-nekan dada dan juga memberikan nafas buatan supaya dia dapat bernafas lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan CPR. Kemudian CPR ini disebut juga sebagai resusitasi jantung paru atau RJP. Nah, mungkin Anda akan lebih familiar ya dengan istilah RJP, tapi kalau mungkin ada yang tidak tahu, berarti ya pokoknya dia sama ya, CPR dalam bahasa Inggris atau RJP dalam bahasa Indonesia. Yang juga bisa dilakukan pada orang yang tenggelam atau terkena serangan jantung. Jadi dia pokoknya korbannya tidak dapat bernafas aja, nah maka dilakukanlah CPR supaya dia kembali bernafas. Kemudian apa aja tujuan dan urgensi dari CPR? Kenapa CPR penting? Apa tujuannya dilakukan CPR gitu ya? Nah, yang pertama adalah untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Karena kalau dia dibiarkan begitu saja, maka berbahaya ya buat korbannya. Jadi harus dibuka kembali jalan napasnya gitu, yang sempat tertutup atau menyempit karena berbagai kondisi atau berbagai faktor. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menghindari kerusakan otak yang dipicu oleh adanya henti jantung karena dapat mempengaruhi peredaran darah yang mengandung oksigen ke otak dan organ penting lain di dalam tubuh. Tidak adanya oksigen dalam darah organ akan mengakibatkan seseorang meninggal dalam hitungan menit. Jadi memang oksigen ini sangat urgent sekali dan sangat penting sekali ya, tidak hanya untuk kita bernafas saja, tapi juga melainkan seluruh anggota tubuh kita ini membutuhkan darah yang memiliki oksigen di dalamnya. Jadi darah yang mengandung oksigen. Gitu. Kalau tidak ada darah tersebut mengandung oksigen, maka manusia dapat mati dalam hitungan menit. Nah, begitu pentingnya ya. Jadi pokoknya dia harus nafas dulu deh. Apapun yang terjadi, pokoknya dia nafas sehingga dia menyerap oksigen ya dari pernapasannya. Sehingga nanti akan masuk pada darahnya, dan darahnya ketika diedarkan juga darah yang mengandung oksigen sehingga organ-organnya itu tetap hidup dan beroperasi seperti biasa ya. Kemudian kapan dilakukan CPR? Yang pertama, ini dibutuhkan bagi orang yang tenggelam ya, karena dia mungkin terlalu banyak meminum air atau terlalu banyak air yang masuk dalam paru-parunya, maka dilakukan berbagai cara untuk mengeluarkan air tersebut dan membuatnya bernafas kembali, salah satunya dengan CPR. Nah, kemudian yang kedua, jika orang tersebut terkena serangan jantung, dan kita tidak mungkin menunggu saja begitu saja, karena setiap detik bertambah lama, maka bertambah berbahaya kondisi orang yang mengalami serangan jantung tersebut. Maka dapat dilakukan CPR untuk pertolongan darurat ya, untuk sementara menjelang tenaga medis datang untuk mengobati. Kemudian sesak napas karena shock akibat kecelakaan. Jadi ini sering ya saat orang tuh setelah selesai kecelakaan, maka dia mungkin diam aja atau dia shock, tegang aja badannya gitu ya. Bahkan dia mungkin sulit bernafas, ngomong nggak bisa ya. Nah itu dia shock ya. Maka dia butuh untuk diberikan CPR. Kemudian juga selain untuk yang kecelakaan juga karena terjatuh, misalnya terjatuh dari gedung gitu ya, dan dia masih hidup sampai bawah, maka pasti dia akan shock ya tubuhnya. Shock itu bukan kayak yang shock di film-film ya, shock di sini maksudnya adalah tidak dapat berfungsi normal anggota tubuhnya untuk sesaat gitu. Apa tuh istilahnya? Lumpuh sesaat.
karena pikiran, karena shock, ya, karena emosional, karena mental. Kemudian langkah ini juga biasanya diperlukan untuk menolong orang yang pingsan. Ya, secara umum ya seperti yang kita pernah lihat di TV, di film, di sinetron, di berbagai video ya bahwa ketika ada yang pingsan maka diberikanlah CPR ya dengan menekan-nekan dada dan memberikan nafas buatan supaya dia dapat bernafas kembali atau supaya dia terhindar dari kematian. Nah, kemudian ini adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk CPR ya. Yang pertama adalah kita harus memeriksa dulu keamanan lokasi sekitar ya. Misalnya kalau dia ditemukan di tengah jalan, maka kita harus evakuasi dulu tuh ke samping jalan atau ke pinggir jalan atau ke bahu jalan ya. Karena kalau di tengah jalan kita lakukan CPR, tentu nanti akan menghambat kendaraan maupun orang-orang yang berlalu lalang ya. Kemudian yang kedua, periksa kesadaran orang yang akan ditolong. Jadi panggil dengan nama yang cukup lantang atau goyangkan tubuhnya. Namun kita tidak boleh menggoyangkan tubuhnya terlalu keras karena kita tidak tahu tuh apakah dia patah di dalamnya ya. Apakah ada retak tulangnya. Maka kalau kita goyang seenaknya ya tanpa tahu kondisi, maka bisa saja kita malah membahayakan korban tersebut. Yang awalnya dia cuman retak tulang karena kita goyang-goyang bisa meninggal gitu ya. Jadi berbahaya sekali. Jadi harus diperiksa dulu keadaannya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi pernapasan. Itu kita lihat apakah dadanya bergerak naik atau turun, lalu mendekatkan telinga ke hidungnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dia menghirup udara dan melepaskan udara. Ya. Kemudian merasakan ada tidaknya embusan napas pada pipi pemeriksa selama 10 detik. Jadi kita dekatkan wajah terutama sebagai area pipi ya ke arah hidung atau mulut untuk merasakan kalau ada angin yang berhembus dari hidung atau mulut tersebut. Berarti dia bernafas kalau ada gitu ya. Kemudian periksa nadi. Yang memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan dan juga di bagian sisi leher ya. Jadi untuk beberapa orang memang tidak bisa langsung ditemukan pada pergelangan tangan, maka sebagai opsi dapat dilakukan dengan pemeriksaan nadi ini di bagian sisi leher. Jadi dekat yang ada uratnya, yang ada yang bukan aurat ya, urat yang dekat ada yang pembuluh-pembuluh darahnya kelihatan dekat leher. Nah, di situ bisa kita pencet untuk mencari tahu apakah nadinya berdenyut atau apakah darahnya dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Kemudian panggil bantuan medis. Jika orang yang tidak ditolong tidak menunjukkan respon atau tidak wajar, kita sudah berusaha sebisanya atau mungkin sudah ada petugas yang terlatih yang juga berusaha tapi ternyata masih tidak bisa ada tanda-tanda untuk sembuh, maka harus segera menghubungi tim medis maupun rumah sakit terdekat dan lakukan CPR hingga bantuannya datang. Nah, kemudian dalam resusitasi atau dari CPR tadi itu sendiri yang R-nya ya, jadi ada istilahnya rumus ABC, ABC resusitasi ya. Jadi A-nya adalah airway, B-nya adalah breathing, dan C-nya adalah circulation. Nah, jadi ini adalah tiga rumus utama yang dapat Anda gunakan ya sebagai acuan untuk melakukan CPR. Yang pertama A adalah airway, artinya buka saluran nafas. Jadi jangan sampai dia keburu mungkin karena jatuh atau kecelakaan atau karena apa ya tidak dapat bernafas dengan baik. Maka ketika kita tidurkan, kita harus arahkan dagunya ke atas sehingga saluran pernafasannya terbuka ya. Kemudian hidungnya, mulutnya apabila dia tertutup maka kita buka. Sehingga siapa tahu kalau misalnya dia masih hidup, dia dapat bernafas kembali dengan baik ya. Nah, jika korbannya tidak bernafas, maka pernafasan bantuan harus segera diberikan untuk meniupkan oksigen ke tubuhnya gitu ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah B atau breathing. Itu korban harus bernapas. Ini adalah lanjutan ya. Tadi kalau yang A kita memberikan jalur nafasnya normal, kemudian yang kedua adalah breathing, berarti kita memastikan bahwa dia bernafas. Ya, jadi dengan bisa lihat kita naiknya perutnya naik turun atau ada yang angin berhembus dari hidung dan mulutnya. Itu kita harus pastikan dia bernafas. Kalau misalnya dia tidak masalah, ya berarti dia bisa bernafas dengan baik. Ya kenapa kita harus memberikan CPR? Kan tidak perlu. Jadi kalau dia hanya tidak bisa ya bernafas atau mungkin dia cedera atau apapun, lalu kita berikan CPR. Nah, kemudian yang ketiga C-nya adalah circulation atau periksa kelancaran peredaran darah. Jadi setelah kita periksa nafasnya, maka kita juga akan periksa aliran darahnya tuh di pembuluh darah. Apakah ada denyut nadi yang menandakan bahwa darahnya mengalir ya, dan lain-lain. Bila tidak ada denyut nadi atau tanda peredaran darah, maka CPR harus segera dilakukan karena itu nanti berakibat fatal jika tidak dilakukan ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah caranya untuk yang A, untuk yang airway atau membuka jalan nafas ya. Dapat dilakukan dengan meletakkan satu tangan dahi pasien dan dua jari tangan di bawah dagunya
bentuk tangan seperti pistol. Jadi kita arahkan ya agar dagunya tidak melingkung atau tidak menghambat aliran udara yang masuk. Kemudian yang B, memeriksa ada tidaknya napas dengan mendengarkan bunyi napasnya atau merasakan hembusan angin pada pipi kita ya, apa yang memeriksa baik dari hidung maupun dari mulut. Kemudian bila tidak ada tanda-tanda bernafas, maka harus segera dilakukan pernafasan buatan atau dilakukan CPR untuk membuat dia bernafas kembali ya. Kemudian yang ketiga, C-nya adalah circulation. Jadi airway, breath, circulation ya. Dimana gunanya adalah untuk memeriksa peredaran darah, raba denyut nadi dengan cara ya meraba denyut nadi dengan kecepatan yang tertera di sana, atau raba denyut yang ada di karotid di leher rongga antara trachea dengan otot besar leher. Kemudian kita juga harus periksa tanda-tanda lain pada peredaran darah, misalnya kewajaran warna kulitnya. Misalnya kayak kalau sudah kuning, maka harus dibawa ke dokter atau kepada instansi kesehatan ya. Jadi kalau misalnya warnanya sudah aneh, maka kita tidak boleh CPR sembarangan karena justru malah siapa tahu dia keracunan darah dan dia sebenarnya kalau kena oksigen bisa lebih parah ya. Jadi kita harus segera carikan tim medis yang sudah berpengalaman. Nah kemudian apakah CPR ini hanya dilakukan oleh tenaga medis? Jawabannya tidak ya, karena dia juga boleh dilakukan oleh orang-orang awam. Yang penting dia tahu mengenai tekniknya atau dia pernah mengikuti pelatihannya gitu ya, maka dia sudah dapat melaksanakan CPR. Nah, langkah yang pertama adalah kompresi dada ya. Ini adalah caranya. Mungkin Anda pernah lihat di TV ya atau di video-video mana gitu ya, orang memberikan bantuan sehingga orang yang sekarang bisa bernafas lagi kan dadanya ditekan-tekan. Nah, caranya adalah korban dibaringkan pada permukaan yang keras, kemudian berlutut di samping leher atau bahu, letakkan satu tangan pada bagian tengah dada, tepatnya di antara puting ya, dan letakkan telapak tangan kedua di atas tangan pertama. Jadi seperti ini gitu ya, tangannya bertumpuk. Kemudian menekan dada selama sedalam kira-kira 5 cm dan sebanyak 30 kali atau 100 kali hingga 120 kali per menit dengan kecepatan 1 hingga 2 tekanan per detik. Jadi harus cepat, deg-deg gitu. Kemudian kita harus selalu cek juga apakah sudah terlihat tanda-tanda dia bernafas atau menunjukkan responnya. Kemudian yang kedua adalah breathe. Yang pertama adalah airway, yang kedua adalah breathe. Nah, langkahnya adalah dengan membuka saluran nafas dengan mendongakkan kepalanya, lalu meletakkan telapak tangannya, lalu meletakkan telapak tangan di dahinya, lalu angkat kedua dagunya secara lembut untuk membuka saluran nafas. Jadi ketika dia terbaring ya, maka diupayakan agar dagunya terangkat sehingga aliran udaranya dapat lebih lancar. Kemudian yang ketiga adalah beri napas buatan dari mulut ke mulut. Di mana pemberian napas buatan ini juga bisa dilakukan dari mulut ke hidung, terutama jika mulut korbannya itu terluka parah dan tidak bisa dibuka. Jadi kalau sudah hancur mulutnya berdarah-darah, maka kita berikan napas buatannya jangan dari bibir lagi ya, tapi dari hidung. Kemudian pernapasan buatan diberikan jika sudah terlatih. Cara memberikannya dengan menjepit hidung lalu menempatkan mulut ke mulut. Lalu berikanlah dia nafas dengan udara sebanyak 2 kali sambil melihat apakah bagian dadanya terangkat seperti orang bernafas sebelum ya. Jika belum, perbaiki posisi leher, siapa tahu ada yang tersumbat, dan jika sudah berarti itu sudah berhasil ya. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas atensi Anda semua ya. Mudah-mudahan ilmu ini berguna bagi kita dan dapat kita ambil positifnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian saja dan sampai jumpa.